Anda untuk ngobrol lagi dengan Bung Rocky Gerung, dan lagi rame soal bully-membuli gitu. Dan yang dibully tidak tanggung-tanggung, dan yang membuli juga tidak tanggung-tanggung nih. Ini Bung Rocky di media katanya Gubernur Anies Baswedan sedang dibully dari para menteri kabinet, mulai dari Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian juga sampai Sri Mulyani nih, soal bahwa Jakarta nggak sanggup lagi itu bantu bansos untuk para korban COVID-19. Saya kira Anies lagi nikmati bulian itu, karena dia ada di atas angin. Jadi orang di atas angin dibully itu dia makin berkibar tuh. Kenapa? Karena akhirnya urusannya kan soal bansos. Padahal kalau mau membuli Anies, saya kasih tips pada mereka yang mau membuli Anies. Persoalkan fasilitas rapid test yang dilakukan Anies supaya datanya lebih terukur. Jadi jangan persoalkan soal bansos. Kan kalau kita mau bilang DKI bikin proyeksi Juni bisa mulai menurun, itu artinya Anies melakukan rapid test atau segala macam metode akademis untuk mengetahui lokasi persembunyian COVID di Jakarta. Kemarin misalnya saya baca Kebon Kacang, satu distrik di Kebon Kacang itu positif. Kan itu mesti langsung dinyatakan bahwa di dalam epicentrum Jakarta ada super epicentrum, yaitu Kebon Kacang. Nah kalau itu orang akan debat saintifiknya tuh. Tapi kalau soal bansos, ya Anies bisa lenggang kangkung. Dia tetap anggap bahwa ya kalau saya mau turunin juga bisa tuh, wong saya punya tuh 80-90 triliun APBN. Jadi akhirnya orang baca ini kecemburuan aja sebetulnya. Jadi mau menekan Anies hanya karena iri hati, bukan karena hatinya lega. Itu soalnya. Di belakang itu ada politik yang luar biasa. Ya mungkin banyak orang yang menganggap bahwa Anies harus dihentikan pamer-pamer suksesnya di Jakarta dengan menurunkan sekaligus 3 perwira. Oh ya, termasuk Mensos ya? 3 pejabat. Tapi itu nggak akan efektif karena seluruh Indonesia mencontoh Anies. Jadi ajaib bahwa publik itu menganggap Anies sukses, dan cara Anies menerangkan keadaan di televisi itu memberi rasa percaya diri pada orang bahwa dia mampu untuk lakukan itu. Bupati-bupati juga dari awal tahu bahwa Anies yang benar, karena Anies sudah minta dari awal diskresi untuk melakukan ini semua itu. Tapi nggak dikasih kan. Jadi Anies juga punya alasan. Dari awal gue udah kasih tahu gue mampu. Ini duit gue segini, kasih gue diskresi, gue mau lockdown, ini yang gue akan atasi. Jadi Anies punya record di belakang untuk mengatakan, kalian membuli saya. Itu terlambat. Dari awal saya udah ajukan proposal, dan sekarang sekalian sebetulnya ikuti proposal saya, jadi nggak usah bully-bully gue gitu. Ini permainan public opinion-nya begitu. Saya kira Anies nggak terganggu. Saya nggak pro Anies, tapi saya cuma mau menganggap bahwa kerjaan menteri-menteri membuli Anies itu kayak menggarami laut itu, berupaya untuk membuat air keruh, padahal orang anggap bahwa kekeruhan itu sumbernya di istana tuh. Jadi selama istana tidak punya kemampuan untuk menerangkan secara logis apa yang sedang terjadi, datanya mana, di mana gagalnya, mengapa sampai sekarang kebijakannya compang-camping, jangan sekali-sekali membuli kepala daerah, akan diketawain orang. Jadi menurut Anda ini udah mentah dengan sendirinya bulian ini, walaupun yang turun orang Menko loh, dan juga Sri Mulyani yang selama ini punya reputasi, Bung Rocky. Kalau saya Anies, saya akan bilang begini, kalian 3 menteri nggak usah gerecokin gue, yang penting kalian nemenin presiden yang lagi berupaya berdamai dengan corona, begitu aja. Jadi bikin ribut yang nggak ada gunanya. Ya, nggak.
Tapi mengapa formula itu tetap dilakukan dalam situasi ini? Bukankah kita sejak awal juga selalu bilang harusnya terjadi kerjasama antara pusat dan daerah. Kalau toh terjadi persoalan di mereka nggak usah dibicarakan di publik toh. Itu kan publik juga akan menangkapnya dengan bukan dengan apa seperti Anda sebut, bukan malah menjatuhkan Anies, tapi malah menaikkan posisi dia gitu. Mengapa ini masih terus berlangsung? Begini, itu kan semua bermula dari gentleman agreement di dalam rapat kabinet, pembagian kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anies ada di situ, kemudian Anies mengiyakan pembagian itu. Tetapi jangan lupa, ini darurat. Jadi Anies tidak terikat pada kesepakatan itu. Karena dia punya diskresi untuk melakukan hal yang menurut dia di tingkat lokal bisa berubah dari waktu ke waktu. Kan sama juga dengan pemerintah pusat kan berubah-ubah kebijakannya. Jadi kalau Pak Menko PMK menganggap PMK ingkar janji, itu bukan ingkar janji, itu adalah kebijakan yang berubah karena ada fakta yang berubah. Jadi diskresi Anies tidak membatalkan janji dia, justru dengan diskresi itu janjinya dia itu bisa lebih diefektifkan. Kira-kira begitu jalan pikiran Gubernur DKI. Jadi ya mungkin hari ini dia bikin rapat, dia bilang ya udah biarin aja deh orang mau marah-marah, wong situasi ini jelas diskresi saya sebagai gubernur. Jadi apa yang mau ditagi dari kesepakatan pembagian kerja, kalau gubernur tetap punya diskresi sebagai pemimpin lokal untuk menghasilkan kebijakan yang paling efektif dan efisien. Kan itu soalnya kan. Jadi itu sama saja dengan bupati yang lain yang mengambil kebijakan diskresi itu yang memang nggak bersepakat dengan si gubernur, nggak bersepakat dengan menteri sosial, ngambil diskresi. Nah karena Anies adalah tokoh yang makin lama makin berkibar, tidak lagi bisa diatasi oleh public relation istana, juru bicara segala macam, maka diturunkanlah jagoan-jagoan itu, dan itu sayang, energinya habis. Karena satu waktu nanti habis stoknya istana tuh. Disuruh ngepung Anies tuh. Padahal COVID-nya disuruh pindah oleh Pak Jokowi dari Jakarta pergi ke daerah-daerah tuh. Melalui mudik segala macam. Jadi ketidakjelasan itu yang menyebabkan ya orang anggap ngapain berkelahi dalam soal bansos, sementara urusan di daerah dalam hal yang sama juga mengalami ineffectiveness. Oke. Jadi ya tentu ada soal politik, persaingan di belakang, tapi udah kita nggak usah bahas soal persaingan politik yang adalah bawaan di antara faksi-faksi pemerintah kan. Ya. Tapi bagi publik kan sebenarnya sekarang publik juga nggak terlalu peduli dengan persaingan-persaingan itu, karena justru persoalan-persoalan yang lebih serius dihadapi oleh publik, terutama bagaimana ekonomi mereka dan dapur mereka tetap ngebul kan. Hal-hal yang substansi semacam ini kan jauh lebih penting, Bung Rocky sebenarnya. Memang. Jadi itu soalnya kan. Jadi harusnya ini pemerintah fokus nyelesain apa namanya liquidity trap yang berlangsung sekarang supaya ekonomi tidak menghasilkan kecemasan baru pada pemerintah. Kan pemerintah cemas terus karena soal likuiditas. Karena itu kemudian dialihkan itu pada Anies, supaya beban Anies ambil alih dong supaya likuiditas kita tidak mengalami trap. Ya buat apa ngomongin itu, ngomongin aja di antara secara personal, teleponan, nggak usah menyebutkan itu di media massa kan, justru terlihat bahwa kantong kosong marahin orang lain gitu. Ya. Dan itu kemudian terbuka ya dari Menko PMK yang menyatakan bahwa mengapa menolak lockdown atau karantina wilayah misalnya gitu, soal kekhawatiran memberi makan 9 juta orang di Jakarta itu yang seperti diakui oleh Pak Muhadjir ya. Iya, jadi bawah sadarnya, subconsciousness-nya akhirnya muncul kan. Iya. Orang nonton, kita nonton teater internal akhirnya. Lama-lama ngaku satu-satu. Oh, memang itu kekonyolan dari awal. Jadi udah capek-capek ngoceh-ngoceh seolah-olah benar, akhirnya ngaku sendiri. Itu salah kita dari awal sebetulnya. Ngapain pamer ke publik urusan dapur yang berantakan. Oke.
Kalau nggak ada efeknya itu pada Anies, saya nggak lihat efeknya. Ya, kalau sekarang misalnya pemerintah ngomong mulai terbuka dalam kondisinya pemerintah seperti apa, kemudian ngajak bicara rakyat juga secara terbuka dan sebagainya, sudah terlambat atau masih mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah? Sudah terlambat, sudah sangat terlambat. Lambat ya. Karena pembangkangan udah jalan, publik membangkang, aparat membangkang, lama-lama nanti satpol juga capek akhirnya, karena mesti bubarin tukang ojek, dan tukang ojek punya argumentasi, bubarin supir taksi segala macam, mereka punya argumentasi itu. Jadi keadaan yang dulu 2 bulan lalu kita prediksi akhirnya mulai terjadi. Jadi bisa sebetulnya kalau ada figur lain yang ambil alih keadaan ini, atau misalnya Pak Doni diberi kemampuan yang lebih Doni Satgas ya, bukan Doni yang lain ya. Kan ada Doni yang bermutu lah. Kalau dia dapat kemampuan yang lebih besar sehingga dia bisa terangkan ulang pada pejabat di daerah, lalu pejabat di daerah kasih kepercayaan baru pada pemerintah pusat, tapi bukan pada kabinet. Jadi orang ingin COVID ini ditangani lagi di luar kabinet, kira-kira gampangnya begitu. Karena orang udah mumet dan muak lihat kelakuan menteri-menteri di kabinet yang sama sekali inkonsisten dan tidak ada koordinasi. Itu bisa terjadi itu kalau ada semacam kepemimpinan baru sementara aja untuk mengambil alih isu ini. Ya, nggak usah ikut Brasil yang dulu militer semi mengkudeta presiden supaya disuruh tutup mulut, militer yang ambil alih penanganan. Tapi itu contoh bahwa kalau mau efektif ya mesti ada a new kind of leadership yang khusus punya kemampuan untuk mempersuasi publik untuk menerima kenyataan dan bukan menyerah dan ingin berdamai dengan corona, dengan COVID. Sinyal ini kan buruk bagi internasional, akan anggap ini gila, ini apa kalian berdamai, kita capek-capek ya. Mau mengupayakan supaya seluruh dunia pandemi ini diatasi secara universal, kok ada yang mau berdamai kan. Okay. Ini disebut pandemi kan bukan soal Indonesia, soal dunia. Jadi sebenarnya yang cocok itu harusnya berdamailah para pemimpin di pemerintahan pusat dengan para kepala daerah ya, terutama Anies gitu. Ya, mestinya begitu. Okay. Menteri-menteri ini berdamai dulu dengan dirinya sendiri, baru berdamai dengan Anies, berdamai dengan Bupati Bola Mongondo Timur, berdamai dengan siapa lagi camat yang pinter itu kemarin saya lihat. Lurah dan RT RW. Ya. Lurah dan RT. Ya. Karena mereka lah yang akan menghasilkan kebijakan baru di tingkat lokal. Jadi kasih kepercayaan habis-habisan, upayakan agar supaya diskresi itu dipercaya. Menteri nggak usah banyak ngomel, kan menteri nggak ngerti apa-apa soal penanganan COVID ini. Berikan Pak Doni Monardo kebijakan yang lebih eksklusif. Ya, Doni Monardo, dia butuh kebijakan yang lebih eksklusif sepenuhnya sebagai pengendali keadaan. Karena ini psikologi Pak Doni juga akan terganggu. Kalau gue yang pegang kendali, tiba-tiba dipotong oleh menteri, tiba-tiba menteri yang lagi motong gue dipotong lagi oleh menteri yang lain tuh. Tiba-tiba mereka ribut ngerubutin Anies, bukannya ngerubutin COVID, ngerubutin Anies. Oke. Saya kira itu saya catat sebagai nasihat Anda kepada pemerintah yang paling positif hari ini, Bung Rocky. Ya. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Yuk, salam. Iya, selamat puasa.